Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 2104075000002 dari kelas M211 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mind mapping saya dengan judul Pendidikan Kapita Selecta. Adapun mind mapping yang saya buat terdiri dari hakikat pendidikan, yaitu apa itu hakikat, apa itu pendidikan, apa itu hakikat pendidikan. Yang kedua yaitu hubungan kapita selecta, yaitu hubungan martabat, hubungan pendidikan, dan hubungan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu tripusat pendidikan, yaitu jenis tripusat, fungsi tripusat, dampak tripusat. Yang keempat yaitu pendidikan sekolah dasar, yaitu fungsi dan tujuan pendidikan, karakteristik pendidikan sekolah dasar, peranan guru, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima yaitu profesi guru dan pendidikan karakter, yaitu aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas pengembangan pendidikan karakter. Yang keenam yaitu pendidikan multikultural, yaitu hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu pembelajaran anak usia dini di sekolah dasar, yaitu proses belajar anak usia dini sekolah dasar. Berikut penjelasannya pada video kali ini yang akan saya presentasikan. Apa itu hakikat? Hakikat merupakan kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikatnya itu intisari atau dasar. Hakikat juga merupakan kenyataan yang sebenarnya. Apa itu pendidikan? Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang untuk kelompok dalam upaya mendewasakan manusia, sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Ahmad Munib 2004 halaman 142. Hubungan martabat hakikat tugas dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah membangun dirinya mendekati manusia ideal. Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization. Realisasi diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. Hubungan pendidikan dan hubungan hak asasi manusia. Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Menurut sejarah, di negara-negara Eropa mula-mula masalah muncul mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak oleh pemerintahan monarki atau absolutisme, sebab pada mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya yang asasi. Oleh karena itu pula, tugas negara adalah menjamin berkembangnya hak-hak individu tersebut. Jenis tripusat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tripusat pendidikan terbagi menjadi 3 jenis yang meliputi pendidikan, keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Fungsi tripusat. Secara umum, fungsi lembaga pendidikan adalah membangun peserta didik untuk berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Adapun peranan lembaga pendidikan yaitu sebagai tempat peserta didik belajar bergaul dengan teman sebaya dan sebagai tempat peserta didik belajar menaati peraturan sekolah, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dampak tripusat. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life process. Life process dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia, sehingga
Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai proses lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidik saja, tetapi juga orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut. Masalah yang paling penting dalam pendidikan dan paling mendapat sorotan tajam dari masyarakat adalah masalah hasil belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas lulusan. Corak dan ragam dari pusat pendidikan yang dialami seseorang dapat mempengaruhi seseorang tersebut dalam segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesopanan, kesusilaan, dan keagamaan, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah dasar. Menurut Muhammad Ali dalam bukunya tahun 2009, halaman 33 adalah sebagai berikut. Dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari sains teks, serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar atau intelektual, sosial, moral, dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS. Karakteristik pendidikan sekolah dasar. Ciri khusus pendidikan SD meliputi Ditjen Dikti tahun 2006, guru SD yang bertugas sebagai guru kelas dan memiliki kewajiban mengerjakan 5 mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Siswa atau murid SD, anak-anak yang belajar mulai dari usia 6-12 tahun yang berbeda dengan usia siswa pada satuan pendidikan lainnya. Kurikulum sekolah dasar mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar anak SD. Pembelajaran di sini meliputi banyak hal, mulai dari cara pandang anak, membantu anak dalam berkembangnya, kemampuan bernalar, membantu dalam mendapatkan materi, dan sebagainya. Tempat atau gedung dan peralatan sebagai fasilitas khusus, tempat bernaung yang digunakan untuk belajar. Peranan guru, orang tua, dan masyarakat menurut Istiani 2020. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran, pembiasaan dalam keluarga, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, mencegah dan menanggulangi kekerasan anak, mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah, membantu meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah, mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Pengembangan pendidikan karakter. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu adanya kontribusi dan peran aktif dari pihak sekolah maupun guru. Guru yang lebih sering bertemu siswa dalam pembelajaran, hendaknya bukan hanya sekedar mengerti akan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Beberapa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui kurikulum, bahan ajar, ekstrakurikuler, budaya sekolah. Hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar.
Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara, menurut Banks 2001. Pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaruan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi pendidikan multikultural akan mencakup ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, gerakan pembaruan pendidikan, dan proses pendidikan.